Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini yaitu berada di bab 4 tentang hidup lapang dengan berbagi, dengan submateri tentang zakat. Sudah tahukah anak-anak ibu tentang zakat? Siapa saja yang berhak menerima zakat dan bagaimana ketentuannya? Hari ini akan kita bahas secara bersama-sama. Sebelumnya, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari zakat ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah meyakini dan menjelaskan makna zakat serta membiasakan perilaku berzakat tersebut dengan benar. Kita masuk kepada pengertian zakat. Zakat diartikan menjadi dua, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, zakat ini berarti tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Adapun secara istilah, zakat berarti mengeluarkan harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha menurut ketentuan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihi Inna sholawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang berarti, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Zakat ini terbagi dua. Yang pertama adalah zakat mal. Zakat mal ini juga biasa disebut dengan zakat harta. Apa pengertiannya? Zakat mal ini berarti harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Zakat mal ini bisa berupa hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, hasil peternakan, barang temuan, emas, dan perak. Masing-masing harta ini memiliki perhitungan dan ketentuannya masing-masing. Kemudian, yang kedua adalah zakat fitrah. Pernah tidak anak-anak ibu mendengar tentang zakat fitrah ini? Pastinya pernah, karena hal ini adalah yang sering kita lakukan di tiap bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah ini berarti pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hukumnya wajib apabila orang tersebut memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya dan masih diberikan umur di akhir Ramadan hingga terbenamnya matahari. Kemudian, tentang penunaian zakat fitrah ini ternyata memiliki tata cara tertentu. Yang pertama berupa bahan makanan pokok. Nah, kita sebagai orang yang tinggal di Indonesia, bahan makanan pokok kita adalah beras. Karena kita biasa makan beras, maka zakat fitrah yang kita keluarkan juga berupa beras. Berapa banyak yang mesti kita keluarkan? Yaitu antara 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Jadi masing-masing orang mengeluarkan 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Kemudian bagaimana jika di rumahnya terdiri dari 5 orang? Maka dikalikan dengan 2,5 kg beras atau 3,5 liter tersebut. Nah, yang kedua, zakat fitrah ini wajib dikeluarkan saat matahari terbenam di akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Akan tetapi, zakat fitrah ini juga boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Kemudian, zakat mal sudah kita bahas dan zakat fitrah juga sudah kita bahas.
Siapa penerima zakat ini? Pastinya ketika kita mengeluarkan zakat akan ada penerimanya. Penerima zakat disebut juga dengan mustahik zakat. Mereka terdiri dari 8 golongan. Yang pertama, fakir, yaitu seorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, ia juga tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarga. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, ditugaskan lembaga zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam, sehingga perlu diperkuat hatinya dengan diberikan zakat sebagai tanda kepedulian dan perhatian Islam terhadap mereka. Yang kelima, riqab. Yang dimaksud riqab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Dalam hal ini, uang zakat dapat digunakan untuk membebaskan dirinya agar merdeka. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan diri dari hutang tersebut kecuali dengan bantuan orang lain. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Demikian materi kita tentang zakat pada hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa menerima materi ini dengan baik dan bisa memahaminya dengan baik. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.